selamat datang kembali di podcast kami. Di episode kali ini kami akan membahas salah satu topik yang sangat amat penting tentang pengelolaan sumber daya manusia, yaitu audit karyawan dan alat riset SDM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vita sebagai host di podcast kali ini, dan dengan saya dua narasumber hebat, yaitu Alia dan Nadie. Halo Alia dan Nadie. Halo Vita. Tanpa banyak basa-basi, mari kita kupas topik kali ini lebih dalam. Jadi yang pertama-tama, sebagai pembuka pada podcast kali ini, kita harus tahu dulu nih arti dari audit karyawan. Kalau menurut Alia, audit karyawan itu apa sih? Jadi, audit karyawan adalah proses di mana perusahaan menilai dan mengevaluasi kinerja, kompetensi, dan kontribusi setiap karyawan terhadap tujuan organisasi. Tujuannya untuk memastikan nih karyawan bekerja sesuai dengan ekspektasi yang ditetapkan oleh perusahaan, dan juga untuk mengetahui area mana saja yang membutuhkan perbaikan. Betul sekali Alia. Dan audit karyawan ini bukan hanya untuk menilai performa, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Audit ini membantu perusahaan memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan mendapat dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Wah, sungguh menarik sekali penjelasan dari Alia dan Nadie. Tapi dalam audit karyawan itu pasti banyak tantangannya ya. Menurut kalian tuh tantangannya apa aja sih? Menurutku, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya objektivitas dalam penilaian. Banyak perusahaan yang masih menggunakan penilaian subjektif berdasarkan persepsi atau hubungan pribadi antara atasan dan karyawan. Ini bisa menimbulkan bias dan ketidakadilan yang tentu berdampak buruk pada motivasi karyawan dan bisa menyebabkan tingginya tingkat turnover. Betul Alia, bias itu sering tidak disadari tapi sangat berpengaruh. Bahkan dalam banyak kasus, keputusan yang didasarkan pada bias subjektif bisa membuat karyawan merasa tidak dihargai atau diperlakukan secara tidak adil. Oh, jadi menurut kalian dari tantangan tersebut, gimana sih cara mengatasi masalah bias tersebut? Menurutku, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah standarisasi proses penilaian. Misalnya nih, menggunakan indikator kinerja utama atau KPI yang jelas dan terukur. Dengan begitu, penilaian karyawan tidak lagi tergantung pada pandangan pribadi, tetapi pada data pencapaian target yang konkret. Selain itu, penting juga untuk menggunakan alat riset yang tepat, seperti survei kepuasan kerja atau wawancara rutin dengan karyawan. Ini memberikan gambaran yang lebih objektif tentang kinerja dan perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Jadi dengan kita menggunakan data yang objektif, kita dapat memastikan bahwa proses penilaian itu lebih adil. Tapi tentu ada tantangan lain dalam penggunaan alat riset SDM kan? Itu tuh kira-kira apa aja sih? Betul sekali Vita, salah satu masalah yang sering terjadi adalah data yang tidak akurat. Misalnya, dalam survei atau kuesioner, kadang ada karyawan yang tidak jujur dalam memberikan jawaban, atau ada yang tidak mengisi survei dengan serius. Bisa menyebabkan hasil yang tidak representatif dan mengarah pada kebijakan yang salah. Nah, untuk mengatasi masalah itu, perusahaan perlu nih melakukan validasi dan verifikasi data. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data, misalnya nih wawancara langsung dengan karyawan, observasi di lapangan, dan hasil survei. Selain itu, sangat penting untuk menjaga anonymity atau kerahasiaan data. Karyawan harus merasa bahwa umpan balik mereka tidak akan digunakan untuk menghukum mereka, melainkan untuk perbaikan. Jika mereka merasa aman, mereka akan lebih jujur dalam memberikan respons. Jadi, dengan menjamin kerahasiaan data, kita bisa nih mendapatkan umpan balik yang lebih akurat dan jujur. Jadi, dengan menjamin kerahasiaan data, kita bisa nih mendapatkan umpan balik yang baik, yang lebih akurat dan jujur. Menurut Nadie, apakah ada alat teknologi yang bisa membantu dalam proses ini? Tentunya, teknologi saat ini sangat membantu dalam proses audit dan riset SDM. Misalnya,
menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat memudahkan pengumpulan dan analisis data. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengolahan data. Dengan data yang lebih akurat, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Dan tentu saja penggunaan teknologi ini harus diimbangi dengan pelatihan untuk manajer dan tim HR agar mereka tidak hanya tahu cara menggunakan alat, tapi juga bagaimana membaca dan menginterpretasikan data yang benar. Oh, jadi intinya audit karyawan dan alat riset SDM yang sangat tepat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Dengan pemecahan masalah yang tepat, kita dapat meningkatkan kinerja karyawan dan menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Tapi, aku mau nanya lagi nih, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari ada nggak sih berita tentang audit karyawan dan alat riset SDM menurut kalian? Kalau menurutku sendiri, pemecahan masalah bisa dilakukan dengan investigasi mendalam. Yang pertama, melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkapkan bagaimana pegawai siluman ini bisa masuk ke dalam sistem. Dan yang kedua, identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian atau tindakan kecurangan yang memungkinkan hal ini terjadi. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan. Yang pertama, tinjau ulang seluruh proses rekrutmen, administrasi kepegawaian, dan sistem pengajian. Kemudian, perkuat mekanisme verifikasi data pegawai secara berkala. Kemudian selanjutnya, implementasikan sistem kontrol yang lebih ketat untuk mencegah manipulasi data. Kemudian yang terakhir, penindakan tegas, yaitu memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam praktik pegawai siluman, sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya, pertimbangan untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib jika ditemukan indikasi tindak pidana, korupsi, atau penipuan. Kalau menurut Alia sendiri bagaimana? Kalau menurutku itu ada yang pertama itu audit menyeluruh terhadap data pegawai. Tujuannya utama dari langkah ini adalah memastikan semua karyawan yang terdaftar benar-benar aktif bekerja dan memberikan kontribusi. Langkah-langkahnya meliputi 1. Pemeriksaan ulang data karyawan, 2. Verifikasi kehadiran dan kontribusi. Nah, yang kedua itu pemutusan kontrak pegawai siluman. Dari berita tersebut, setelah audit mengungkapkan siapa yang tergolong pegawai siluman, karyawan yang terdaftar tidak bekerja, kontrak mereka langsung diputus. Dan itu penjelasannya, yang pertama pemutusan kontrak segera, yang kedua itu tujuan pemutusan kontrak. Nah, yang ketiga itu peningkatan sistem pengawasan SDM agar kasus serupa tidak terulang. Perusahaan memperkuat sistem pengawasan SDM dengan cara 1. Digitalisasi sistem kehadiran dan produktivitas perusahaan melalui penerapan teknologi digital untuk mencatat kehadiran dan produktivitas karyawan secara lebih akurat. Ini bisa berupa absensi berbasis sidik jari, pemindaian kartu, atau aplikasi kehadiran online yang melacak aktivitas karyawan. Yang kedua itu pengawasan internal lebih ketat. Selain sistem otomatis, pengawasan manual dari tim internal juga ditingkatkan. Perusahaan memastikan ada tim khusus yang rutin memeriksa data kehadiran dan kinerja. Jika ada kejanggalan bisa langsung ditindaklanjuti. Kalau menurutku seperti itu. Oh, jadi dari berita yang tadi sudah disampaikan Nadif dan Alia dapat disimpulkan bahwa audit yang dilakukan berhasil membongkar praktik pegawai siluman dan menutup kebocoran anggaran. Dengan penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat serta digitalisasi manajemen SDM, perusahaan atau lembaga dapat memastikan bahwa semua pegawai yang terdaftar benar-benar bekerja dan berkontribusi. Pada topik kali ini mungkin cukup berat ya, gak kerasa kita udah sampai di ujung podcast pada episode kali ini. Terima kasih banyak Nadu dan Alia udah mau sharing ilmunya pada episode kali ini. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengelola audit karyawan dan alat riset SDM lebih efektif lagi. Terima kasih semua, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!